wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummat ukhrijatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Langkung tipayun hayu urang sami-sami nyanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci, ka Allah Nu Maha Kawasa, anu tos maparin kanikmatan anu ku urang dugi ayeuna tiasa keneh jamaah salat tarawih. Oge teu hilap mangga urang sami-sami mayunkeun sholawat sinareng salam ka junjungan urang sadaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka kulawargina, ka para sahabatna, atuh oge mudah-mudahan dugi ka urang umatna nu insyaallah mungkin di yaumil akhir tiasa kenging syafaat ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di negeri Konoha ada seorang shinobi muda yang dia datang dengan berurai air mata kepada senseinya, dengan rasa penasaran yang begitu hebat. Sensei tersebut bertanya kepada shinobi muda tersebut, ada apa gerangan shinobi muda? Ternyata singkat cerita, shinobi muda ini tidak bisa mengikuti ujian Chunin, tidak bisa mengikuti ujian tingkat begitu. Padahal dia sudah berupaya sedemikian rupa, sudah berlatih di pegunungan Myoboku, bahkan sudah belajar dari mantan-mantan Hokage. Si sensei cuman tersenyum melihat shinobi muda yang penuh semangat, tetapi dia menemukan satu sandungan, satu tantangan ketika dia tidak bisa mengikuti ujian Chunin. Lalu sang guru bercerita bahwa 300 sebelum Masehi telah ada sebuah aliran pemikiran yang disebut dengan stoikisme. Para pengikutnya disebut kaum Stoa, dan istilah populernya yaitu stoik. Si shinobi muda ini tambah bingung. Dia tidak bisa mengikuti ujian, tetapi malah diajak berpikir filsafat. Kan tidak berbanding lurus dengan apa yang dihadapi. Tapi ternyata si sensei ingin mengajak bagaimana shinobi muda ini untuk memahami realitas yang ada di sekitarnya. Bahwa di dalam aliran stoik ini dijelaskan bagaimana ada lingkungan atau lingkaran yang bisa dikendalikan sama kita, dan ada lingkaran yang tidak bisa kita kendalikan. Salah satu kunci kesuksesan menurut aliran filsafat ini adalah kita mampu mengelola keinginan, kita mampu mengelola emosi.
dan kerangka berpikir yang tepat dalam menyusun sebuah solusi atas permasalahan. Tambah bingung shinobi muda. Dikirain dia datang ke sensei tersebut untuk mendapatkan jurus-jurus terbaru. Apakah itu taijutsu, ninjutsu, genjutsu begitu ya. Tapi malah diajak, mari, kira-kira apa yang sekarang shinobi muda ini rasakan. Dia bercerita. Ternyata yang menggagalkan dia mengikuti ujian Chunin adalah teman perempuannya yang tidak bisa mengikuti ujian karena sakit. Sebagai rasa solidaritas, dia pun urung untuk ikut ujian tersebut. Seketika shinobi muda dan sensei ini lagi bercengkrama, datang satu shinobi muda lagi. Wahai sensei, wahai kawan, kok sepertinya terjadi dialog yang luar biasa. Ada apa gerangan? Ternyata si sensei juga mencoba menjelaskan bahwa diskusi antara shinobi muda yang pertama dengan senseinya itu tidak direncanakan. Artinya apa? Ada lingkungan yang bisa kita kendalikan, ada lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan. Keinginan untuk mengikuti ujian Chunin itu sebenarnya bisa kita kendalikan. Tetapi ketika solidaritas yang utama, termasuk si teman perempuannya tadi sakit, akhirnya menunggu tahun depan. Itulah yang pada akhirnya sebuah pilihan. Maka pilihan-pilihan itu tersedia. Nah, itulah yang ingin diajarkan oleh si sensei, bahwa memang hidup ini penuh dengan dinamika. Di desa shinobi yang lain juga pernah ada shinobi muda bercerita kepada senseinya bahwa dia patah hati. Padahal di sepertiga malamnya shinobi ini selalu bermunajat kepada Tuhannya. Dia menyebutkan nama shinobi perempuan di sepertiga malam, tetapi kenapa dia akhirnya bukan menjadi jodoh saya, sensei? Si sensei pun tersenyum mendengarkan curhatan shinobi muda dan berhasil meyakinkan shinobi muda tersebut dengan kisah yang real, yang mungkin cukup relate di dalam kehidupan kita hari ini. Apa maksudnya? Si sensei menceritakan bahwa bisa jadi kamu meminta nama di sepertiga malam, kamu sebut nama akhwat tersebut di sepertiga malam, tapi nama kamu sudah diminta oleh perempuan yang lain. Itulah yang pada akhirnya, ya, salah satu kunci kebahagiaan kita adalah mengendalikan keinginan-keinginan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus akui bahwa semua shinobi muda pasti mengalami kegelisahan, pasti mengalami kekhawatiran. Kenapa? Karena shinobi muda masih punya panjang cita-cita. Maka cita-cita itulah yang harus kita kendalikan. Ketika ada penjahat datang dalam kehidupan kita, itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kawan. Artinya apa? Rasa sakit, rasa senang, rasa bahagia itu bisa kita rasakan kalau kita mengizinkannya. Ada yang sukses, ya, update status. Alhamdulillah, shinobi muda tersebut diterima di kampus terbaik. Bikin status. Di lain kesempatan, ternyata shinobi yang lain gagal
gara-gara nilainya tidak mencukupi. Padahal itu adalah sebuah kebahagiaan. Shinobi yang membuat status di medsos itu bukan sebuah kesalahan, itu adalah kebahagiaan. Maka seorang shinobi muda harus bersikap bahwa itu adalah kebahagiaan. Kita kendalikan. Kita merasa sakit karena kita mengizinkan diri kita melihat fenomena itu adalah sebuah ketidakbahagiaan. Maka kontrol pikiran kita bahwa apa yang dialami shinobi muda yang lain adalah kebahagiaan juga buat shinobi-shinobi yang lain. Maka itulah inti dari ajaran stoikisme. Lalu sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan? Apakah sepakat dengan stoik atau berbeda? Nah, ternyata di dalam kajian agama yang kita yakini, stoikisme itu juga ternyata bisa berbanding lurus dan bisa berbarengan, tidak bertolak belakang. Kenapa? Karena aliran ini salah satu aliran yang sangat mudah difahami, sangat mudah dijalankan oleh siapapun. Ajaran agama kita mengatakan tidak boleh berlebihan. Maka shinobi itu harus membuka Quran surat Al-Maidah ayat 77 dan An-Nisa ayat 171. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. Overthinking apalagi. Itulah yang dijaga. Ya. Ada qada, ada qadar. Tugas kita kan hanya 3 dalam upaya menggapai sesuatu. Ikhtiar, doa, satu lagi tawakal. Selesai. Hasil adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tugas kita hanya itu. Jangan sampai kita mengintervensi pencipta kita. Kelas 10 itu sudah seharusnya beradaptasi di madrasah ini. Sudah tidak ada lagi istilah kami masih adaptasi, Pak. Kelas 11 pun juga sama. Kelas 12 apalagi harus menjadi teladan. Maka cara mudah untuk menggapai kesuksesan menurut aliran ini adalah tahu diri dan tahu batas. Saya mampunya segini, maka jangan pernah menyiksa diri Anda untuk memaksakan sesuatu yang pada akhirnya Anda dianggap ingin kelihatan berada. Apalagi mengharapkan kebaikan orang lain. Salah satu pendiri Lan Uzumaki pernah bercerita bahwa mengharapkan orang lain atau berharap kepada orang lain adalah seni yang paling mudah untuk menyakiti diri sendiri. Maka berharaplah hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Itu saja yang bisa disampaikan, hanya berbagi kisah dari shinobi yang entah jauh di mana, entah berantah, tapi mudah-mudahan bisa diambil maknanya, bisa diambil ibrohnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini, juga orang tua kita yang ada di rumah masing-masing, ataupun secara umum kaum muslim dan muslimat, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.